Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas buku ke-7 pada mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Kontinuitas dan Perubahan di Negara Kesejahteraan Jaminan Sosial di Republik Irlandia. Sebelum membahas lebih lanjut, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Yasinta Nastiana Indus, mahasiswa jurusan Sosiologi semester 7 kelas B, Universitas Nusa Cendana Kupang. Langsung saja, yang pertama-tama kita membahas garis besar dari buku ini. Yang pertama, buku ini memiliki dua tujuan yang saling terkait, yaitu analisis komprehensif tentang perubahan jaminan sosial di Irlandia di tahun 1981 hingga 2016 dan interpretasi yang didasarkan secara teoritis tentang sumber-sumber perubahan yang diamati. Selanjutnya, bab 2 yaitu mengulas perkembangan institusionalisme sebagai kerangka kerja penjelasan yang menguraikan penerapan khusus untuk jaminan sosial. Dan bab 3 memberikan latar belakang historis untuk jaminan sosial Irlandia dan tinjauan akun perkembangannya hingga tahun 1981. Bab 4 menjelaskan kerangka kerja dan metodologi analisis untuk pembelajaran secara khusus, bagaimana institusionalisme disesuaikan dengan kasus jaminan sosial Irlandia. Bab 5 dan ke-6 masing-masing memberikan analisis kuantitatif tentang pengeluaran dan manfaat jaminan sosial dan analisis dokumenter tentang prinsip, undang-undang, dan kebijakan. Yang pertama, kita membahas bab 1 dalam buku ini, yaitu Irlandia dan Perubahan Negara Kesejahteraan. Ada 4 tema dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis tentang kemunculan dan perkembangan negara kesejahteraan. Yang kedua, teori krisis WS. Yang ketiga, studi tentang ketahanan WS. Dan yang keempat, sejauh mana penghematan terjadi meskipun ada perlawanan politik dan kelembagaan. Studi ini memberikan kontribusi pada tema ketiga dan keempat dengan menganalisis perkembangan jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 hingga 2016. Jaminan sosial di sini mengacu pada tunjangan tunai yang dikelola oleh Departemen Pemerintah Irlandia. Tujuan dari bab ini adalah untuk menempatkan perubahan dalam konteks teoritis dan secara khusus untuk menguraikan institusionalisme, pendekatan teoritis yang paling meyakinkan untuk perubahan WS dan yang diterapkan dalam kasus ini. Bab ini dilanjutkan dengan menguraikan latar belakang kemunculan kepedulian ilmiah tentang perubahan WS dan kemudian meninjau modernisasi yang berpengaruh dan logika pendekatan politik. Kemudian, institusionalisme baru dijelaskan, penerapan khusus untuk untuk memahami perubahan keamanan sosial diilustrasikan dan tantangan analitis serta konvergensi dipertimbangkan. Yang pertama, kita membahas negara kesejahteraan sebagai masalah. Pada pertengahan abad akhir 1970-an, kinerja ekonomi yang memburuk di banyak ekonomi kapitalis barat mengubah istilah perdebatan tentang WS oleh ilmuwan sosial dan publik. Pertama, beberapa kritikus WS mulai mengkolaborasikan pengertian tentang krisis dan kontradiksi. Kaum Marxis menunjukkan pada masalah ekonomi sebagai bukti dari kritikus fundamental. Analisis yang sangat berpengaruh dari
O'Connor menekankan bahwa negara kapitalis harus memenuhi dua fungsi dasar, tetapi kontradiktif, akumulasi dan legitimasi. Sebuah negara kapitalis yang secara terbuka menggunakan kekuatan koersifnya untuk membantu satu kelas mengakumulasi modal dengan mengorbankan yang lain, kehilangan legitimasinya, dan karenanya merusak dasar kesetiaan dan dukungannya. Biaya legitimasi yang diperlukan untuk akumulasi merusak, akumulasi lain menguntungkan. Bagi O'Connor, kontradiksi di akhir abad ke-20-an ini telah mencapai titik krisis dan kemungkinan runtuhnya kapitalisme. Dalam jaminan sosial pada kelas pekerja sangat ambigu dalam laporan krisis ini. Jaminan memperbaiki efek buruk kapitalisme, tetapi melakukannya dengan cara yang mengontrol dan menekan kelas pekerja. Selanjutnya yaitu institusionalisme. Dalam mengembangkan landasan teori institusionalisme, titik awal ilmuwan politik adalah bahwa perilaku terjadi dalam konteks lembaga. Tapi apa itu institusi? Steinmo menawarkan klarifikasi berikut, yaitu dalam pengertian yang paling luas, institusi hanyalah aturan. Dengan demikian, mereka adalah dasar dari semua perilaku politik. Institusionalisme melihat perubahan dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi berskala besar, global dan nasional, tanpa menganggap peran kasual langsung dari perubahan ini, mempertahankan peran untuk kategori dan minat sosial yang luas, tanpa menganggap atau secara teoritis memperhitungkan minat dan strategi mereka. Menempatkan kepentingan masyarakat dalam konteks negara bagian dan lembaga formal tentu akan memberikan beberapa otonomi untuk ini dalam membentuk, membatasi, dan memberdayakan pelaku kebijakan, yaitu menganalisis interaksi ideal, lembaga, dan cara ide dalam memicu pembelajaran masyarakat dan kebijakan, dan memiliki efek berbeda dalam konteks yang berbeda, secara eksplisit mempertimbangkan sistem jaminan sosial yang menyeluruh dan ketentuan rinci mereka sebagai objek perubahan dan juga sebagai lembaga yang dapat menghasilkan, membentuk, menengahi, atau menghalangi perubahan. Mencoba untuk membedakan dan menjelaskan pola dan derajat perubahan dan mempertimbangkan definisi. Selanjutnya bab 3 yaitu munculnya jaminan sosial di Irlandia. Bab ini mendokumentasikan perkembangan jaminan sosial hingga tahun 1981, meninjau literatur analitik yang ada tentang kemunculan keamanan sosial di Irlandia, dan mempertimbangkan implikasi dari pola pembangunan masa lalu untuk memahami perubahan pasca 1981. Yang pertama, ikhtisar kronologis. Tidak ada perkembangan inti dalam dekade pertama kemerdekaan politik, kebijakan ekonomi, perpajakan, anggaran, dan sosial difokuskan untuk mendukung ekspor sektor pertanian, mengurangi perpajakan bagi petani dan masyarakat berpenghasilan tinggi, dan menahan pengeluaran publik. 3 poin penting yang perlu diperhatikan tentu jaminan sosial pada saat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Financial tahun 1944 sampai 1948 telah mempresentasikan 2 inisiatif korporatif Katolik. Yang kedua, laporan Komite Organisasi
kejuruan, dan Rencana Dignan garis besar skema asuransi kesehatan nasional pada tahun 1945. Selanjutnya yaitu perkembangan keamanan sosial. Studi ini menyiratkan bahwa perkembangan jaminan sosial di Irlandia relatif lambat. Powell, Cook, dan Kelly menghubungkan pengaruh yang cukup besar pada gereja Katolik. Catatan-catatan ini bersamaan dengan perhatian ilmiah yang diberikan pada kontroversi gereja negara yang terkenal dalam perawatan kesehatan di tahun 1940-an. Cenderung melegitimasi publik Katolik dalam beberapa deskripsi tentang kesejahteraan Irlandia. Jelas tidak kontroversial untuk menginterogasikan peran Katolik dalam membentuk jaminan sosial. Konteksnya adalah Katolik dalam keanggotaan dominisasi praktik keagamaan, pengaruh potensi ajaran sosial Katolik, kehadiran organisasi Katolik awam yang luas, monopoli moral gereja atas adat istiadat seksual dan konstitusi Katolik secara eksplisit diadopsi pada tahun 1937. Selanjutnya, bab 4 pada buku ini yaitu jaminan sosial di Irlandia pada tahun 1981 sampai 2016. Bab ini menjelaskan kerangka kerja untuk analisis empiris. Pertama, menguraikan metodologi studi kasus. Yang kedua, menempatkan jaminan sosial Irlandia dalam konteks komparatif, dan kemudian menjelaskan sistem jaminan sosial pada tahun 1981. Bab ini berlanjut dengan tinjauan tentang bagaimana konteks yang lebih luas dari jaminan sosial perubahan, dan garis penalaran induktif tentang bagaimana perubahan sosial tersebut Berikutnya bab 5, jaminan sosial, pengeluaran dan manfaat. Bab ini membahas analisis tentang pengeluaran nasional untuk jaminan sosial dan tren manfaat. Analisis manfaat memungkinkan kita mengukur satu aspek jaminan sosial. Namun, apakah tepat untuk menggunakan data pengeluaran? Mengingat peringatan Epstein-Anderson, ini adalah argumen pertama yang menentang penggunaan dan pengeluaran. Mereka tidak menangkap konsep dasar hak-hak sosial. Argumen kedua berkaitan dengan jenis data pengeluaran yang mulai digunakan secara luas dan kemudian didiskreditkan data yang sangat regresi seperti pengeluaran jaminan sosial atau PDB, biasanya disebut sebagai ukuran upaya kesejahteraan. Jelas, langkah-langkah seperti ini menggabungkan sejumlah pengaruh, perubahan demografis, pilihan kebijakan, dan sebagainya. Ketiga, analisis WS tidak hanya memperhatikan dampak perubahan kebijakan dalam bentuk perubahan pengeluaran, tetapi juga dengan proses dan dinamika jangka pendek dan jangka panjang. Baik, itu saja presentasi dari saya pada buku ke-7 mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial yang berjudul Kontinuitas dan Perubahan di Negara Kesejahteraan Jaminan Sosial di Republik Irlandia. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.